Matahari telah menampakkan dirinya. Tidak ada yang berani menunda kedatangannya, bahkan para dewa akan tersenyum melihat kedatangan sang surya, rajanya api sekaligus sumber dari segala cahaya. Prabu Ratu Tribuawana yang berada di pasukan induk sangat terkejut mendengar laporan pasukan rusuk kirinya telah bergerak mendahului dan dalam keadaan terdesak. "Apakah Ra Kembar tidak mendengar perintahku sebelumnya, Paman?" kata Dyah Tribuawana pada Gajah Mada yang duduk dengan hormat. Gajah Mada terlihat menganggukkan kepalanya. Dia mengerti kekecewaan Dyah Tribuawana yang pastinya akan kekurangan pasukan. Terlebih lagi pasukan di bawah pimpinan Ra Kembar adalah pasukan rusuk kiri, yang menjadi pelengkap seluruh pasukan. Apalah artinya sipit urang, Garuda ngelayang dan dirada meta tanpa pasukan rusuk kiri? Bagaimana dengan utusan ke Blambangan? Apakah sudah ada kabar dari mereka, Paman? Tanya Raden Cakradara. Bre Tumapel itu menduga Gajah Mada kesulitan menjawab. "Sudah, Raden. Tapi seperti yang kita perkirakan, mereka tidak mengirimkan prajurit mereka dengan berbagai alasan," jawab Gajah Mada. "Baiklah, ternyata di antara mereka belum yakin dengan pemerintahanku. Mereka yang dekat dengan daerah ini pun seperti menutup mata melihat kejadian ini. Kita pergunakan apa yang kita miliki. Sekarang juga kita akan bergerak." Terdengar suara Dyah Tribuawana agak keras, mungkin meluapkan kekecewaannya. "Hamba Gusti Prabu Ratu, kurang baik rasanya jika kita bergerak dengan terburu-buru. Baiklah, akan hamba terangkan apa yang terjadi dengan pasukan rusuk kiri yang bergerak mendahului kita. Memang bagian dari rencana," sahut Gajah Mada dengan tangan bersedekap. "Apa maksud Paman dengan bagian rencana? Apakah Paman tidak mendengar bahwa pasukan itu telah mendahului dan dalam keadaan terdesak? Berarti kita telah kehilangan rusuk kiri kita," sahut Dyah Tribuawana dengan wajah keheranan. "Hamba Gusti Prabu Ratu, sebenarnya lah pasukan rusuk kiri yang bersama Ra Kembar lebih dari separuh milik dari Temenggung Jalatingkir. Pasukan tersebut adalah pasukan Sadeng yang telah disusupkan Temenggung Jalatingkir. Jauh hari kami telah mengetahui bahwa Temenggung Jalatingkir adalah kaki tangan Sadeng. Karena itulah mereka tidak mendapatkan kesulitan saat mereka memasuki perbatasan, karena mereka adalah prajurit Sadeng itu sendiri yang telah dipersiapkan untuk menghancurkan gelar yang kita persiapkan. Tapi satu hal yang mereka tidak sadari, pelan namun dengan jelas Gajah Mada menuturkan maksudnya." Sejenak Patih Daha itu terdiam mencoba membaca apa yang dipikirkan junjungannya itu. Raden Cakradara, Dyah Wiyat, Raden Kudamerta nampak mengerutkan kening mereka. Walaupun belum jelas, tapi sedikitnya mereka semakin mengerti arah pembicaraan itu. "Apa yang telah Paman rencanakan dengan pasukan rusuk kiri itu?" tanya Raden Kudamerta yang sudah tidak sabar mendengar penjelasan Gajah Mada. Gajah Mada tersenyum. Kemudian dengan perlahan Patih Daha itu menjelaskan maksudnya. "Hamba menyiapkan pasukan yang terdiri dari prajurit pilihan hamba, kemudian hamba sisipkan dalam pasukan rusuk kiri. Perkiraan kami tepat, Jalatingkir yang berusaha menutupi dirinya dari kita ternyata tetap membawa pasukannya dengan umbul-umbul dan panji-panji Majapahit, juga pasukannya yang tetap memakai pakaian prajurit Majapahit, sehingga memudahkan prajurit pilihan hamba membenturkan mereka dengan pasukan Sadeng yang berada di batas kota Kadipaten." "Membenturkan bagaimana, Paman?" tanya Raden Cakradara yang terlihat kagum mendengar apa yang dilakukan Gajah Mada. "Mereka sengaja membuat keonaran dalam barisan pasukan, kemudian menyerang pasukan Sadeng yang berada di batas kota. Pasukan Sadeng yang mendapat serangan tiba-tiba menduga mereka dijebak oleh Jalatingkir, apalagi dengan ciri yang mereka bawa menandakan pasukan Majapahit. Mereka tidak mengetahui prajurit pilihan hambalah yang telah melakukan serangan tiba-tiba itu. Sehingga yang sekarang terjadi adalah pertempuran antara prajurit perbatasan Sadeng dengan prajurit mereka sendiri yang dibawa Jalatingkir," lanjut Gajah Mada. "Jika memang demikian, kita perlu pasukan cadangan untuk mengisi rusuk kiri, karena sekarang berarti kita tidak mempunyai pasukan rusuk kiri," kata Dyah Tribuawana setelah mendengarkan apa yang dikatakan Gajah Mada. "Pasukan rusuk kiri memang telah hamba persiapakan, Gusti Prabu Ratu. Pasukan itu adalah pasukan Bayangkara dan pasukan cadangan yang hamba tempatkan di belakang pasukan kita.
Pasukan inilah yang akan membantu prajurit pilihan dan prajurit yang setia dengan Rakembar untuk langsung menghancurkan sisa pasukan Jala Tingkir dan pasukan di batas kota Kadipaten, jawab Gajah Mada dengan sikap yang hormat. Apakah Adi Rakembar tidak bersokongkol dengan mereka? Tiba Raden Cakradara bertanya dengan nada khawatir. Bagaimanapun juga Rakembar mempunyai hubungan kerabat dengannya. Hamba rasa tidak, Raden. Karena Rakembar hanya mendapat hasutan Jala Tingkir. Sebenarnya lah Rakembar adalah seorang satria Majapahit yang sangat mencintai negerinya, hanya saja perasaannya yang terlalu berlebihan dan meluap-luap, sahut Gajah Mada pelan. Sebenarnya Gajah Mada tahu akan sifat Rakembar yang sangat membenci dirinya. Namun sebagai prajurit, apalagi dengan suasana seperti ini, tidak baik menjatuhkan nama seseorang yang bersama-sama berjuang demi kedaulatan Majapahit. Gajah Mada pun berpikir memang Rakembar sangat iri dengan keberhasilannya dalam berbagai hal, tapi kesetiaannya putra Raja Pemekelehan itu terhadap Majapahit tidaklah menjadi susut. Baiklah Paman, kita akan menunggu kabar dari pasukan pengganti pasukan Rusuk Kiri itu. Semoga mereka berhasil melumpuhkan pasukan Jala Tingkir, kata Tribuawana. Kali ini wajah Ratu Majapahit itu tersenyum. Apakah Kakang Gajah Enggon yang memimpin pasukan Rusuk Kiri itu, Paman? Tanya Dyah Wiyat. Hamba Gusti Putri. Memang Adi Gajah Enggon sendiri yang memimpin pasukan Rusuk Kiri. Sedangkan untuk sementara pasukan Bayangkara di istana akan dipimpin Mahesa Sumbing. Hamba minta Rakembar ditarik di pasukan induk ini, agar tidak terjadi perselisihan di pasukan Rusuk Kiri kelak, sahut Gajah Mada. Benar Paman. Aku akan menarik Rakembar untuk berada di pasukan induk bersamaku, sahut Dyah Tribuawana. Sesaat Ratu Majapahit itu terdiam. Satu hal yang masih sangat mengganjal pikirannya dan menjadi alasan kuatnya untuk memimpin sendiri pasukan Majapahit. Putri angkatnya Lata Manjari. Sampai saat ini dia terus mencari keberadaan putrinya itu. Dia ingin sekali lagi meyakinkan bahwa rasa cintanya tulus tanpa menyangkut masa lalu putrinya. Bahkan dirinya sebelumnya sama sekali tidak mengetahui latar belakang putri angkatnya itu. Sekarang amat pedih rasanya harus berhadapan dengan putrinya di medan perang. Sementara itu di batas kota Kadipaten terlihat prajurit yang setia dengan Rakembar semakin terdesak. Putra Raja Pemelekehan itu sangat geram setelah mengetahui siapa Jala Tingkir. Di lain pihak Jala Tingkir pun amat geram dan marah. Rencananya telah diketahui sehingga pasukannya hampir hancur oleh pasukan Sadeng yang berada di batas kota Kadipaten. Dengan susah payah, akhirnya dia dapat menjelaskan pada pimpinan pasukan batas kota Kadipaten. Karena itulah Jala Tingkir terus mendesak Rakembar dan prajurit yang setia padanya. Jala Tingkir ingin menumpahkan kemarahannya pada pasukan Rakembar yang sudah semakin sedikit. Rakembar berdiri tegap. Tubuhnya telah dipenuhi goresan pedang dari Jala Tingkir. Matanya tajam menatap Jala Tingkir. Sementara itu pasukannya terus menggempur pasukan Rakembar yang mencoba bertahan melindungi Rakembar dan Gagak Minjar. Gagak Minjar bagaikan benteng terluka mengamuk sejadi-jadinya. Beberapa prajurit Jala Tingkir dalam sekali libas telah berjatuhan. Namun sebagaimana kuatnya Gagak Minjar, tetap tidak akan mampu melawan prajurit yang sekian banyaknya. Lebih baik Raden bergabung bersama kami. Raden bisa membawa pasukan dari Pamekalehan dan bersama menghancurkan Majapahit. Lantang suara Jala Tingkir berdiri dengan pedang kembarnya memandang tajam Rakembar. Jahanam kau Jala Tingkir. Aku bukan seperti kau yang bisa dengan seenak hatimu berpindah-pindah dalam mengabdi. Jangan kau merasa sombong karena berhasil melukaiku. Tapi aku bisa jamin setelah ini sedikit pun kau tidak akan mampu lagi melukaiku, sahut Rakembar tidak kalah lantangnya. Aku tahu kau memiliki lembu sekilan, tapi dengan prajurit yang sedemikian banyaknya kau tidak akan mampu bertahan. Tetap saja tenaga murni terbatas, sahut Jala Tingkir dengan tatapan sinis. Kobalah berpikir dengan jernih Rakembar. Jika aku atau kau terus mengabdi pada Majapahit maka kita tidak akan berkembang. Tapi jika aku atau kau memilih di sini kita bisa terus berkembang, dan lagian kau lihat banyak negeri bawahan yang tidak sependapat kalau Majapahit dipimpin seorang ratu.
seorang ratu seperti Ratu Tribhuwana tidak akan mampu menjalankan pemerintahan, kata Jalatingkir dengan suara tegas dan lantang. Kurang ajar, beraninya kau menghina Prabu Ratu, akan aku buktikan. Sebelum kau menghadapi Prabu Ratu tubuhmu telah menjadi mayat, dan aku sama sekali tidak tertarik dengan tawaranmu itu. Itu hanya hayalanmu saja, sahut Ra Kembar dengan suara yang bergetar. Darahnya semakin mendidih. Dengan ajian lembu sekilan Ra Kembar bergerak maju, merangsak ke arah serbuan prajurit yang segera menghalangi Ra Kembar mendekati Jalatingkir. Begitu ketat kepungan itu, bagaikan air bah prajurit itu silih berganti mendera tubuh Ra Kembar. Namun dengan lembu sekilan yang telah diterapkannya, hampir tidak ada pedang ataupun tombak prajurit yang berhasil melukai kulit Ra Kembar. Pada saat itulah dari kejauhan ribuan panah menghujam prajurit-prajurit Jalatingkir dan para jurit batas kota. Betapa terkejutnya Jalatingkir mendapat serangan itu. Mereka berdiri tepat di atas tanah yang terbuka sehingga dengan mudahnya panah-panah itu mengoyakkan kulit prajurit-prajurit Sadeng yang tidak siap dengan serangan itu. Bangsat, prajurit mundur, seru Jalatingkir keras. Ra Kembar menggunakan kesempatan itu mendekati Jalatingkir. Dia terus maju mendekati Jalatingkir yang sibuk memberi aba-aba pada prajuritnya. Dengan darah yang mendidih, Ra Kembar menghujamkan tombak panjang milik salah seorang prajurit yang telah merenggang nyawa. Ra Kembar terkekeh dengan mata yang merah memandang Jalatingkir. Rasakan ini bangsat, bermimpilah di neraka, teriak Ra Kembar. Seluruh prajurit berguruh menyambut Ra Kembar yang berhasil melumpuhkan Jalatingkir. Jalatingkir terkejut ketika merasa perutnya merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dia sama sekali tidak menyadari kehadiran Ra Kembar. Sepertinya Ra Kembar tidak memperdulikan prajurit yang mencoba menghalanginya. Dengan sekuat tenaga kembali sebuah pedang menghujam tubuh Jalatingkir. Dengan mata melotot, Jalatingkir bersimpuh dan darah yang mengucur deras. Mulutnya berdesis dengan kata yang sama sekali tidak jelas. Sementara itu prajurit Sadeng yang kalang kabut tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Mereka telah terkepung dengan panah yang siap dilepaskan kembali. Mereka hanya bisa berdiri dengan wajah pucat pasi. Gagak Minjer yang terluka bagaikan arang keranjang nampak tersenyum puas setelah pedangnya menancap tepat di perut Senopati yang memimpin pasukan batas kota. Gagak Minjer yang tergeletak di rerumputan dengan segera diangkat oleh beberapa prajurit untuk mendapatkan perawatan. Gajah Enggon, terima kasih kau telah datang membantu kami, kata Ra Kembar yang terduduk. Tubuhnya terasa pedih dengan sayatan di kulitnya. Sebaiknya Tuan segera kembali ke pasukan induk, sahut Gajah Enggon yang berdiri dengan mata sinis. Hei, kenapa aku harus di pasukan induk? Bukankah aku akan memimpin di rusuk kiri, kata Ra Kembar dengan mata yang melotot. Apakah Tuan masih mempunyai prajurit? Apakah dengan sisa prajurit ini Tuan masih ingin memimpin rusuk kiri, tanya Gajah Enggon yang kini telah naik di atas punggung kudanya. Maksudmu, tanya Ra Kembar cepat. Pertanyaanku sudah jelas Tuan. Tapi jika Tuan ingin kejelasan, menghadaplah pada Prabu Ratu, sahut Gajah Enggon kemudian memerintah prajuritnya menuju perkemahan rusuk kiri. Prajurit yang dipimpin Gajah Enggon dan prajurit yang telah ditawan kemudian perlahan menuju perkemahan rusuk kiri yang berada di seberang Sungai Bedadung. Ra Kembar hanya bisa menggertakkan giginya. Dia sadar bahwa prajuritnya banyak yang gugur. Hanya beberapa kelompok yang tersisa dan tidak mungkin kembali memimpin kesatuan pasukan rusuk kiri. Perlahan dengan langkah yang lemah putra Raja Pamekelehan itu menaiki punggung kudanya. Tubuhnya yang terluka masih mengucurkan darah yang walaupun tidak parah tapi tetap saja terasa perih. Apalagi terik matahari yang segera membuat peluh mengaliri lukanya. Di dalam kota, tepatnya di Istana Kadipaten, nampak Jasawiret memandang dengan wajah yang memerah pada prajurit yang melaporkan apa yang terjadi di batas kota. Di sana juga telah hadir seluruh petinggi Kadipaten dan juga pemimpin padepokan-padepokan yang telah dikumpulkan Arya Dwi Pangga. Bodoh, tidak ada yang becus setelah persediaan bahan makan kita di bumi hanguskan sekarang. Temenggung yang bodoh itu juga tidak ada yang becus. Belum apa-apa aku sudah mendengar laporan yang membuat aku marah, hardik Jasawiret. Tapi Raden, kita memang belum melakukan apa-apa, masih ada yang selamat dari gudang makanan kita.
jadi Raden tidak perlu khawatir, sela Adipati Jayagiri. Baiklah, sekarang juga kita bergerak, kita serang mereka. Aku tidak ingin menunda-nunda lagi, persiapkan pasukan, kita serang mereka dengan gelar Diradameta, kata Wiret dengan suara keras. Gelar Diradameta, yang berarti gajah mengamuk. Siasat ini dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan pasukan. Pasukan induk dan pasukan pendamping akan bergerak bersama-sama, maju dan maju dengan target menghancurkan lawan. Karena itu dibutuhkan pasukan yang besar dan dengan kemampuan penuh serta percaya diri akan kemampuan tempur pasukannya. Dengan kata lain, siasat perang ini menginginkan pertempuran yang singkat dan habis-habisan, sedapat mungkin menghancurkan sebanyak-banyaknya pasukan musuh. Siasat ini biasanya menggetarkan nyali lawan, karena gelar ini membawa pesan ingin segera mengakhiri pertempuran, menang atau hancur. Maaf Raden, apakah ini tidak terburu-buru Raden, kata Arya Dwipangga yang duduk dengan hormat. Aku sudah mempertimbangannya, jika kita tidak melakukan ini persediaan makanan kita akan semakin kekurangan. Aku tahu kota ini pasti telah dikepung mereka, karena itulah aku akan menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya, agar mereka tahu dan mempertimbangkan niat mereka untuk mengepung kota, sahut Jasa Wiret. Mereka yang hadir hanya bisa menahan nafas. Walaupun di antara mereka kurang menyetujui gelar yang akan dipakai Jasa Wiret, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa, karena pimpinan tertinggi terletak pada Jasa Wiret. Demikianlah pasukan besar telah bergerak ke batas kota, baik rusuk kiri maupun kanan bergerak bersamaan dengan pasukan induk. Wiret tidak lagi peduli dengan matahari yang semakin condong ke barat. Tekadannya adalah terus menggempur walaupun malam telah datang. Gajah Mada yang mendapat laporan dari telik sandinya segera mempersiapkan pasukan. Namun Gajah Mada tidak menggunakan gelar yang sama, dia menggunakan gelar Garuda Ngelayang yang berarti dengan pasukan rusuk kiri yang silih berganti menahan Diradameta yang digunakan Jasa Wiret. Inilah pertempuran antara Garuda dan gajah yang mengamuk. Biarkan aku sendiri yang menghadapi Wiret, kata Dyah Tribuana yang telah menggunakan pakaian prajurit. Aku akan beradu tanding dengannya. Jangan ada yang menghalangiku. Setelah itu aku akan menanyakan keberadaan putriku. Gajah Mada yang duduk segera beringsut, ampun Gusti Prabu Ratu. Seorang pemberontak seperti Wiret tidaklah harus beradu tanding dengan Gusti Prabu Ratu yang agung. Lebih baik Gusti Prabu Ratu mengatur prajurit. Jika Gusti langsung berhadapan dengan Wiret akan sangat sulit bagi Gusti Prabu mengatur arah pertempuran. Biarlah hamba yang akan menghadapi pemberontak itu, kata Gajah Mada dengan menunduk dalam. Benar Ayunda, lebih baik kita mengatur kedua rusuk dan pasukan induk. Janganlah Ayunda menuruti amarah Ayunda. Dengan mengatur pasukan kita bersama akan mencari Ananda Lata Manjari, kata Dyah Wiyat sambil memandang Dyah Tribuawana. Sekarang aku benar-benar menjadi bingung. Kenapa putriku mereka jadikan alasan untuk menentangku? Dengan mengatasnamakan putriku mereka berani makar terhadapku. Apakah maksud mereka sebenarnya? Terdengar suara Dyah Tribuawana bergetar. Saat ini Putri Lata Manjari dalam keadaan yang baik-baik saja Gusti Prabu, kata Gajah Mada. Apa maksud paman? Cepat Dyah Tribuawana bertanya. Pada saatnya Putri Lata Manjari akan datang dan menunjukkan kehadirannya. Tapi sekarang waktu untuk bercerita terlalu sempit, lebih baik kita fokus menghadapi mereka, sahut Gajah Mada. Sesaat mereka yang berada di perkemahan pasukan induk itu terdiam. Tapi memang sudah tidak ada waktu lagi. Dari kejauhan terdengar teriakan yang riuh dan juga derap kuda yang telah menggoncangkan semak dan dedaunan. Maka dengan segera Dyah Tribuawana bergerak menyiapkan pasukan yang segera diturunkan pada senopati-senopati baik di pasukan induk sampai pada kedua rusus. Dengan Garuda Ngalayang, secara bergantian kedua rusuk itu akan membenturkan diri dengan pasukan Diradameta Jasa Wiret. Akhirnya kedua pasukan besar itu benar-benar bertemu. Korban telah mulai berjatuhan. Suara lantang senopati mengarahkan prajurit-prajuritnya. Di sekitaran Sungai Bedadung itu telah dipenuhi ribuan manusia yang beradu nyawa. Bagi mereka yang beruntung maka akan selamat dari sabetan pedang, tombak dan senjata lainnya. Silih berganti tusukan demi tusukan. Tidak ayal lagi bau anyir darah telah memenuhi udara di sekitaran Sungai Bedadung. Dyah Tribuawana dengan gagah berani masuk dalam medan laga.
Dengan lincah wanita cantik itu menyabetkan pedangnya. Entah berapa nyawa sudah jatuh dan bersimbah darah. Suaranya lantang terdengar mengatur berbagai gelar yang silih berganti diterapkannya. Prajurit Majapahit nampak bersemangat ketika melihat ratunya begitu gagah dan luar biasa di medan laga. Terdengar riwahan suara yang membuncah menyemangati prajurit. Darah mereka berkobar seakan dibakar tanpa memikirkan istrinya yang duduk di dapur menunggu kedatangannya. Tidak lagi memikirkan tangisan anaknya yang menjerit saat dia harus melepaskan pelukannya. Yang dipikirkannya hanya satu, membeli panji-panji Majapahit membela ratunya. Pasukan Sadeng yang tetap menggunakan gelar Diradameta nampak begitu gagah terus merangsak pertahanan prajurit Majapahit. Dari atas bukit nampak ribuan panah prajurit Majapahit menghujam ke arah mereka. Namun bergantian pula di sebarang bedadung ribuan panah menghujam tubuh prajurit Majapahit. Memang perang yang sangat besar, ribuan manusia berada dalam pekikan kesakitan. Tanah berdebu tidak menjadi penghalang. Dengan kepala tegap ke atas mereka saling menghujam mencari kelengahan lawan. Bahu-membahu saling membantu antara sesama mencari kelemahan lawan. Ada yang menutup pertahanan ketika telah terdesak dan dengan segera menyerang ketika mendapatkan kesempatan. Mereka yang terluka segera menepi. Prajurit yang bertugas mengobati segera disibukkan dengan ramuan untuk menutup luka-luka yang menganga. Tapi malang bagi mereka yang berada di tengah medan ketika terluka dan tercetuh, maka tubuhnya hanya menjadi bulan-bulanan kaki-kaki prajurit baik lawan maupun kawan. Matahari semakin memudar. Begitu pedih sang matahari yang melihat manusia saling beradu nyawa dan belum menandakan perang itu akan segera berhenti. Pasukan Sadeng yang telah mendapat perintah tidak akan memberhentikan perang walaupun malam telah datang terus memburu prajurit Majapahit yang masih terus bertahan karena mendapat serangan tanpa henti. Ratu Tribuawana terlihat kecewa melihat tindakan pemimpin Sadeng yang tidak memberhentikan perang walau malam telah datang. Namun sang ratu tidak menunjukkan kekecewaannya, bagaimanapun juga dia adalah panglima yang menjadi contoh prajurit. Karena itulah dengan gagah berani pedangnya melibas prajurit Sadeng yang mendekati pasukan induk. Sebenarnya prajurit Majapahit terlihat terdesak. Pasukan Majapahit ternyata kalah besar dari pasukan Sadeng, namun karena pengalaman mereka yang lebih banyak ternyata ikut berbicara dalam menahan serangan Sadeng yang membabi buta. Bagaimanapun juga prajurit Sadeng adalah prajurit yang memang baru dilatih, tapi mungkin karena tekad pemimpin mereka telah membakar semangat mereka sehingga mereka tidak takut dengan pengalaman prajurit Majapahit. Gajah Mada yang silih berganti dalam seluruh pasukan baik di induk maupun di kedua rusuk merasa geram melihat pilihan pemimpin Sadeng yang tidak memberhentikan perang walau malam telah benar-benar datang. Dengan tubuh yang penuh keringat dia maju mendekati Jasa Wiret bersama prajurit yang ikut bersamanya. Wiret yang berada di atas punggung kudanya tidak terkejut melihat Gajah Mada dengan gagah berani menyeruak melibas apa saja yang berada di depannya. Terlihat sunggingan senyumannya melih kedatangan Gajah Mada. Wiret teriak, "Gajah Mada, apakah kau manusia atau bukan? Sejahatnya manusia pasti akan memberhentikan perang jika gelap telah datang. Sebagai seorang ksatria, kau harus mengetahui itu," lantang suara Gajah Mada menyeruak. Wiret tertawa dengan mata yang tidak lepas memandang Gajah Mada. "Apakah kau takut, Gajah Mada? Apakah prajurit Majapahit takut dengan kegelapan sehingga merengek-rengek meminta kami memberhentikan perang? Kami sebagai orang Sadeng tidak takut akan kegelapan. Kalian telah datang maka kami menyambut kedatangan kalian," sahut Wiret tidak kalah lantangnya. "Kami adalah Kastria Wiret. Kami mengetahui apa itu perang dan bagaimana menghadapi perang. Ternyata bagimu nyawa prajurit tidak berarti bagimu. Yang kau pikirkan hanya kepentinganmu saja. Dewa akan mengutuk perbuatanmu," sahut Gajah Mada. Kembali Wiret tertawa, kali ini tawanya terdengar menggema. Mungkin dia telah menerapkan ajian gelapa ngampar. "Dewa tidak akan berani mengutuk kami. Dewalah yang akan bersujud di hadapan kami. Dewa tidak akan menjadi sesembahan kami. Dan ketahuilah dengan malam yang semakin malam maka kekuatan kami akan bertambah," jawab Wiret masih dengan tawanya. "Baiklah, aku akan menghentikan tindakanmu iblis. Rupanya kau pengikut Sang Amura Durjana," kata Gajah Mada. Wiret tiba-tiba menghentikan tawanya.
Dia terkejut Gajah Mada mengetahui tentang Sang Amuraja Durjana. "Dari mana kau tahu tentang Yang Mulia Amuraja Durjana?" tanya Wiret. "Dari manapun, yang jelas tidak ada kekuatan apapun yang sanggup melawan Hyang Batara Agung. Sesembahanmu itu adalah makhluk terkutuk yang hanya menjadi debu jika di hadapan Hyang Batara Agung," sahut Gajah Mada. "Kau hanya melemahkan semangat kami. Kami tidak mengenal kelemahan. Marilah kita beradu kekuatan siapa di antara kita yang hebat. Aku telah mengenal namamu Gajah Mada, nama yang selalu dielu-elukan seantero Majapahit. Mulai hari ini namamu akan hilang ditelan darah dan tanah." Terdengar begitu keras suara Jasa Wiret. Gajah Mada tidak menjawab. Patih Daha itu berpaling pada prajurit yang masih bersamanya. "Prajurit, katakan pesanku pada Gajah Enggon, arahkan panah sanderan berapi ke arah selatan. Sekarang juga," kata Gajah Mada setengah berbisik. Tanpa bertanya lagi, prajurit-prajurit itu segera mundur bersama teman-temannya menuju pasukan rusuk kiri. "Apa yang kau katakan, Gajah Mada? Apakah kau meminta bantuan seseorang untuk menghadapiku? Panggillah kalau perlu seluruh senopatimu akan aku hadapi," kata Jasa Wiret. "Tidak perlu Wiret. Aku sendiri saja sudah cukup menghadapimu. Marilah kita mulai. Tidak perlu banyak bicara yang terasa membosankan ini," sahut Gajah Masa. Jasa Wiret pun nampak tersenyum, entah apa yang dipikirkan keturunan Ken Umang itu. Kemudian lelaki yang hampir sebaya dengan Gajah Mada itu turun dari kudanya. Berikutnya tubuhnya segera berkelebat menyerang Gajah Mada yang berdiri dengan kaki merenggang tertancap di tanah. Maka terjadilah pertempuran antara Gajah Mada dan Jasa Wiret. Prajurit seperti memberikan tempat yang khusus bagi mereka. Prajurit-prajurit sengaja tidak mendekati arena di mana Gajah Mada dan Wiret saling beradu ilmu kanuragan. Sementara itu prajurit yang mendapatkan pesan dari Gajah Mada segera bergegas menuju pasukan rusuk kiri. Dengan menerapkan kudanya mereka menyusuri pinggiran arena perperangan. Tidak beberapa lama mereka segera sampai di pasukan rusuk kiri yang terlihat terus membenturkan pedang, tombak dan tameng. Mereka mendekati Gajah Enggon yang terlihat memberingas melawan beberapa prajurit Sadeng yang mendekatinya. Setelah mendapat tanda dari kedua senopatinya, pemimpin pasukan Bayangkara itu bergerak mundur dan mendekati prajurit pembawa pesan. "Ada apa, prajurit?" tanya Gajah Enggon dengan kening yang berkerut. "Kami mendapatkan pesan dari Gusti Patih Tuan," kata prajurit itu menunduk hormat. "Katakanlah," sahut Gajah Enggon. "Gusti Patih memerintahkan Tuan untuk melepaskan panah api ke arah selatan," sahut prajurit tetap menunduk. "Baiklah, terima kasih prajurit," kata Gajah Enggon segera bergegas meninggalkan tempat itu. Gajah Enggon menaiki sebuah bukit yang tidak beberapa jauh dari tempat itu. Setelah dirasanya cukup tinggi, terlihat Gajah Enggon menaikkan sebuah busur yang berada di tangannya, tentunya dengan anak panah yang siap dilepaskan. Berikutnya panah yang telah tersunut api itu melesat dengan kecepatan yang sangat dahsyat menuju arah selatan. Rupanya Gajah Enggon melepaskan panah itu dengan tenaga murninya, sehingga begitu cepatnya panah itu melesat jauh ke atas kemudian menukik ke arah selatan.